Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiria Latifah, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini, saya akan sedikit membahas tentang hal-hal atau upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi persebaran virus corona, terutama yang ada di Indonesia. Sebelumnya, pengertian dari virus corona adalah virus yang menyerang pada sistem pernapasan yang dapat mengakibatkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, bahkan kematian. Virus ini menular ke manusia, ya walaupun paling banyak menyerang ke lansia, namun sebenarnya virus ini menyerang ke siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Persebaran dari virus ini pun sangat cepat, bahkan sampai saat ini sudah menyebar ke hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Tingkat kematian akibat virus ini pun cukup tinggi. Di Indonesia sendiri, tingkat kematiannya mencapai angka 6%. Paling banyak berasal dari usia lebih dari 60 tahun. Gejala awal infeksi virus ini menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengakibatkan demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala ini muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Umumnya dalam waktu 2-14 hari setelah penderita terpapar virus corona. Seorang dapat terpapar virus corona melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau mata atau hidung setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Dan yang ketiga, kontak secara langsung dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan APD atau alat pelindung diri. Nah, sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah persebaran infeksi virus ini. Oleh sebab itu, ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi persebarannya, yaitu yang pertama, pandemi COVID-19 akan berhasil diatasi apabila kita bisa sadar dan bekerja sama untuk mengurangi persebarannya. Mulai dari membiasakan hidup bersih, yaitu dengan cara rajin cuci tangan, sering berolahraga, mengkonsumsi makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, selalu memakai masker ketika berpergian, dan mentaati instruksi pemerintah, yaitu kita dihimbau untuk social distancing atau physical distancing. Oleh sebab itu, kita sebaiknya menghindari berkerumunan dengan banyak orang. Dengan kita sadar dan mentaati instruksi pemerintah tersebut, setidaknya kita membantu para medis sebagai garda terdepan untuk mengurangi persebaran virus corona. Yang kedua, untuk daerah-daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai zona merah dan diberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, karena PSBB itu sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya persebaran virus corona sebagaimana yang tertulis dalam aturan PMK nomor 2 tahun 2020. Maka diharapkan semua warga yang berada di dalam wilayah tersebut bisa ikut berkontribusi dan mentaati peraturan pemerintah yang tujuannya itu agar persebaran virus corona bisa terhenti. Yang ketiga, karena yang paling beresiko terpapar virus corona adalah para lansia dan orang-orang yang sudah memiliki riwayat penyakit sebelumnya, seperti tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, gagal ginjal, ginjal kronis, jantung koroner, asma, dan lain-lain, maka
mulai dari keluarganya sendiri, hendaknya lebih memperhatikan kesehatan mereka, yaitu selalu memberi mereka makan makanan yang sehat, sering diajak berolahraga, dan yang paling penting jangan sampai membuat mereka merasa stres. Tapi buatlah mereka selalu merasa bahagia dan senang. Karena dengan merasa bahagia dan senang, resiko terpapar virus corona akan menjadi lebih kecil. Yang keempat, karena virus ini menyerang sistem pernapasan dan organ tubuh lainnya, maka orang-orang yang mempunyai kebiasaan merokok akan lebih resiko terpapar virus corona. Jika paru-paru sudah rusak karena merokok, maka virus ini akan menimbulkan dampak yang parah pada tubuh, sehingga mereka lebih tak berdaya dalam melawan infeksi virus ini. Selanjutnya, ketika mereka itu menaruh produk rokok di bibir, yang artinya jari tangan mungkin akan menyentuh wajah, sehingga dapat menyebarkan virus melalui mulut, mata, dan hidung. Serta penggunaan rokok ini sering disosialisasikan dalam kegiatan sosial atau aktivitas sosial, sehingga akan lebih beresiko menularkan virus ke orang lain. Oleh sebab itu, mereka yang sudah terlanjur merokok hendaknya diberitahu untuk berhenti merokok. Karena dengan berhenti merokok, paru-paru dan jantung akan bekerja lebih baik dan akan membantu merespon virus. Sehingga jika mereka mengalami gejala infeksi virus ini, itu tidak parah dan akan pulih lebih cepat. Dengan berhenti merokok pun akan melindungi orang-orang yang tercinta, terutama anak-anak. Dan agar berhenti merokok ini lebih mudah, maka gunakanlah materi-materi bantuan mandiri berbasis bukti. Contohnya itu, panduan berhenti menggunakan tembakau bagi para pengguna yang disusun oleh WHO. Dan yang terakhir, apabila semua usaha sudah kita lakukan untuk mengurangi persebaran virus ini, maka yang paling penting jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, menjalankan syariat-syariatnya, ditertibkan lagi ibadah-ibadahnya, dan selalu meminta pertolongan kepada Allah agar pandemi virus corona ini segera terhenti dan kita bisa menjalani hidup normal seperti sedia kala. Sekian dari saya, banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul halihada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.